I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang teori Jerome Seymour Brunner, merupakan seorang psikolog Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum New York University. Ia lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York, Amerika, dan meninggal pada 5 Juni 2016. Di mana teman-teman dapat mengetahui bahwa Jerome Brunner menganggap bahwa belajar mencakup 3 jenis proses kognitif. Antara lain, ia memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, serta menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Selanjutnya, Jerome Brunner memperkenalkan konsep 3 tahap pengajaran yang dikenal sebagai tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Setiap tahap tersebut memiliki implikasi berbeda untuk pembelajaran matematika, khususnya pada materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap enaktif, di mana tahap enaktif ini adalah tahap di mana pembelajaran dimulai dengan tindakan fisik dan pengalaman langsung. Yang kedua, ada tahap ikonik. Tahap ikonik ini melibatkan penggunaan representasi visual untuk menggambarkan konsep. Yang ketiga, ada tahap simbolik, di mana teman-teman dapat mengetahui bahwa tahap simbolik itu ketika siswa mulai menggunakan simbol matematika seperti tanda tambah. Nah, lalu bagaimana implementasi tahapan enaktif ini dalam materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama? Nah, dalam penjumlahan pecahan dapat dimulai dengan menggunakan manipulatif matematika, seperti menggunakan potongan-potongan kertas untuk memungkinkan siswa mengalami secara langsung bagaimana pecahan ini dijumlahkan dengan penyebut yang sama, di mana siswa akan memanipulasi potongan-potongan kertas tersebut untuk melihat bagaimana pecahan-pecahan tersebut bekerja dalam konteks penjumlahan. Nah, pada tahap enaktif ini kita bisa menggunakan potongan-potongan kertas dalam materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Teman-teman bisa melihat ada potongan-potongan kertas di sini, di mana satu buah kertas saya bagi menjadi 4 bagian atau 4 potongan kertas. Di sini juga sama. Nah, kemudian 1/4 kita ambil 1 bagian dari total 4 bagian kertas. Kita ambil 1/4 ditambah 3/4. Kita ambil 3 di sini, 3 potongan kertas. Lalu kita gabungkan 1/4 ditambah 3/4 menjadi ada berapa potongan kertas? Ada 4 potongan kertas dari keseluruhan 4 potongan kertas. Jadi 4/4 atau 1 buah kertas. Jadi pecahan 1/4 ditambah dengan 3/4 akan menghasilkan 4/4 atau 1 buah kertas. Nah, selanjutnya tahap ikonik. Setelah siswa memiliki pemahaman konkret tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dalam tahap enaktif, selanjutnya tahap ikonik melibatkan penggunaan gambar atau diagram untuk menggambarkan proses penjumlahan pecahan, di mana siswa dapat menggambar representasi grafis dari pecahan dan menggunakannya untuk melihat hubungan antara pecahan yang dijumlahkan. Nah, selanjutnya pada tahap ikonik, materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, kita bisa mengambil contoh seperti ini menggunakan gambar, di mana kita masih mengambil contoh yang sama, yaitu 1/4, di mana ada 1 bagian yang diarsir menggunakan spidol merah dari total ada 4 bagian kotak. Selanjutnya di sini ada 3 bagian yang diarsir dengan menggunakan warna biru. Dari total ada 4 bagian keseluruhan, jadi 3/4. Nah, 1/4 ditambah 3/4 akan menghasilkan berapa? Kita gabungkan semua yang telah diarsir, maka menjadi seperti ini, 4 bagian dari 4 total keseluruhan, yaitu 4/4 atau sama dengan 1. Nah, dalam konteks
penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, pada tahap simbolik ini siswa mengubah pemahamannya tentang penjumlahan pecahan menjadi notasi matematika yang lebih abstrak. Nah, mereka dapat menulis ekspresi matematika atau kalimat matematika yang mencerminkan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalnya, 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4. Jadi, pada tahap simbolik ini, siswa langsung menuliskan kalimat matematika dari sebuah soal penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, selanjutnya pada tahap simbolik, di mana peserta didik sudah mulai menuliskan kalimat matematika dari pecahan-pecahan tadi. Jadi sudah tidak menggunakan potongan kertas dan sudah tidak menggunakan gambar, melainkan langsung menuliskan kalimat matematika seperti ini. Ada 1/4 ditambah 3/4. Nah, karena penyebutnya sama-sama 4, maka yang dijumlahkan hanya yang di atas pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3/4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4/4 atau sama dengan 1. Jadi dalam tahap simbolik ini adalah tahap akhir di mana peserta didik bisa menggunakan kalimat matematika untuk menyelesaikan materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama.